aku translate ke bahasa Inggris pakai DeepL, jangan pakai Google Translate karena Google Translate itu tidak terpercaya. Kemudian Dan gimana perkembangan saya secara akademik dan juga sosial di lingkungan sekolah sampai kampus itu gimana? Jadi nggak harus mesti ada organisasi kok. Contohnya aku. Tapi aku kepo banget sih, kayak kan di Korea nih berarti dua-duanya satu universitas juga, satu jurusan ya berarti ya, satu jurusan juga. Pernah ketemu idol nggak sih di sana? Halo Sobat Filkom, selamat datang di WhatsApp Filkom. Senang sekali aku Ica di sini akan menemani Sobat Filkom semua hingga akhir acara. Nah, seru banget nih di episode perdana kita atau episode pertama dari WhatsApp Filkom, kita akan membahas suatu topik yang menarik banget pastinya. Dan teman-teman nih kayaknya udah pada kepo gitu. Nah, yaitu tentang ISMA atau Indonesian Student Mobility Awards. Nah, jadi teman-teman buat yang udah mengisi pertanyaan di kolom Instagram kita kemarin bisa nih lebih lanjut tahu tentang ISMA itu sendiri. Nah, buat yang belum tahu, jadi ISMA itu adalah suatu program beasiswa yang mana memberi kesempatan untuk mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan di luar negeri selama kurang lebih 1 semester atau mungkin 4-6 bulan lah ya. Nah, jadi untuk melengkapi sesi talkshow kita hari ini sudah hadir bersama kita yaitu Kak Dava dan Kak Chandra. Yeay. Oke, nah Kak Dava dan Kak Chandra ini adalah penerima ISMA atau ISMA Award di tahun 2023, betul? Ya. Oke, nah mungkin bisa perkenalan dulu nih Kak ke Sobat Filkom semua, namanya atau mungkin prodinya dan angkatannya juga di Filkom ini. Mungkin bisa dari Kak Dava dulu. Perkenalkan semuanya, nama aku Muhammad Dava Bertaper, aku biasa dipanggil Dava. Dan di sini aku dari angkatan 20 Teknik Komputer Universitas Brawijaya. Dan sekarang saya sedang mengerjakan skripsi dan berdomisili di Malang. Oke, terima kasih Kak Dava. Semangat juga skripsinya nih, kayaknya udah mulai pusing atau gimana nih? Waduh, masih belum P1, jadi nggak apa-apa. Oh gitu, kita doain semoga skripsinya lancar terus ya teman-teman. Nah, mungkin next ke Kak Chandra. Oke, halo semua, kenalkan nama aku Nathan Chandra, biasa dipanggil Chandra. Aku dari Sistem Informasi Angkatan 2020. Saat ini aku juga sedang skripsian bareng Kak Dava. Salam kenal semua. Salam kenal Kak Chandra. Oke, nah jadi dua-duanya lagi skripsian. Setelah pulang dari ISMA berarti langsung skripsian. Keren banget. Kita doain lah ya semoga lancar terus dan nggak ada hambatan sampai lulus nantinya. Nah, oke, mungkin bisa diceritain nih Kak, dulu ISMA tahun lalu itu berada di universitas apa, negara apa gitu. Mungkin bisa ya. Oke, dari aku dulu ya. Oke, kalau aku dari keterima di Hanyang University di Korea Selatan. Oh gitu. Untuk majornya? Majornya aku di Computer Science sama seperti di Filkom ini. Oh gitu. Kalau di Filkom SI ya, sistem Ya. informasi di sana Computer Science. Kalau Kak Dava? Ya, saya juga sebenarnya sama seperti Chandra. Oh gitu. Saya juga memilih di Hanyang University di Korea Selatan juga. Dan jurusannya yang saya ambil itu juga sama, College of Computer Science. Dan juga di sana saya juga berkesempatan untuk menjadi seorang ketua di antara awardee, seorang SA. Sorry, SSA. SASA. OHR. Oh, S. SR. Itu gimana tuh? SR itu adalah ibaratnya kayak seorang ketua angkatan. Yang panjangannya itu kayak student representative, dan dia juga diwakili oleh seorang OSR. Dan tugasnya adalah untuk menaungi semua awardee yang ada di host university yang sama kepada koordinator ini semua. Tapi major yang beda-beda juga tetap kakak yang ngelit gitu. Jadi ibaratnya semua awardee itu nggak dilihat dari tujuan kampusnya, maksudnya nggak dilihat dari tujuan majornya, nggak dilihat dari grade-nya,
semuanya kan tujuan Irfan University, saya dan Chandra Naomi sama. Oh ya, Chandra itu juga sebagai Koesar. Oh gitu, keren banget, tepuk tangan dong semuanya. Wakilnya juga Koesar, gitu ya. Nah, tapi aku kepo banget sih, kayak kan di Korea nih berarti dua-duanya satu universitas juga, satu jurusan ya berarti ya, satu jurusan juga. Pernah ketemu idol nggak sih di sana? aku kepo banget. Pernah nggak? Mungkin kau pernah? Kalau aku pernah ketemu idol, tapi lokasinya itu bukan di kampus. Oh gitu. Jadi kayak kita main ke kampus sebelah, dan mereka itu lagi ngundang waktu itu New Jeans datang. Wah. Tapi sayangnya yang bisa masuk ke sana atau lihat dari dekat itu cuma mahasiswa universitas itu. Oh. Jadi kayak pendatang tamu itu saya lihat dari jauh. Ya semua. Tapi tetap lihat kan kayak. Tetap lihat. Gratis. Gratis. Waduh. Keren banget ya New Jeans. Nah kalau ada Pak belum ya? Jujur aku cuma ikut konser yang dari kampusnya sebelah sama kayak Chandra. Oh gitu. Dan emang waktu itu mau nonton juga debat-debatan jadi susah nontonnya. Tapi selain dari itu aku nggak terlalu nyari K-pop sih. Tapi teman-teman yang banyak yang dari university itu yang emang actively searching for idols dari kayak SM Entertainment gitu. Dan emang mereka akhirnya Keren banget sih. Jadi bisa sambil menempuh pendidikan ada bonusnya ya kalau di Korea. Oke, nah mungkin yang paling sering ditanyakan sih Kak, mungkin untuk proses seleksinya kali, apa dulu yang harus dipersiapkan dari awal, terus sampai Kakak ini bisa di Hanyang University memilih prodi computer science juga, nah itu prosesnya seperti apa? Oke, mungkin bisa dari jadi kurang lebih tahapan prosesnya itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada proses seleksi, yang kedua itu proses pre-departure, yang ketiga proses selama di host university, dan juga ada proses di post departure, jadi pas udah pulang. Jadi pas meskipun udah selesai di Wisma itu masih perlu ngurus beberapa dokumen pas pulang dari tujuan universitas. Jadi yang pertama untuk seleksi, kayak seleksi itu kebanyakan meminta dokumen-dokumen yang bisa dibuat dari kampus sendiri, dan juga ada pembuatan IPT, yakni seperti ILTS atau DDT atau mungkin UFO, bisa semuanya dipakai untuk di ISMA. Nah kalau kemudian setelah dari persiapan dokumen-dokumen itu lolos, akan ada tahapan keduanya yaitu tahapan interview. Nah interview itu kurang lebih materinya itu diambil dari yang telah dibuat di SI. Nah SI itu dibuat di seleksi utama dari pembuatan dokumen. Dari Chandra ada mau yang lain? Mungkin teman dari aku, mungkin karena aku berbeda dengan Kadava ya. Kalau Kadava ini reguler dan aku juga dari co-funding. Jadi mayoritas sama, tapi durasi setiap tahap itu agak dempetan. Jadi karena kami yang co-funding itu mengejar dan reguler, jadi perlu buru-buru untuk mengejar ketinggalan dari teman-teman yang dari reguler. Jadi timeline-nya mungkin yang beda gitu ya? Betul. Durasinya mungkin lebih singkat yang co-funding daripada reguler. Jadi dan mendadak juga. Oh gitu. Oke. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga kalau misalkan Kadava dan Kak Chandra ini mungkin sama-sama ISMA gitu, tapi paket apa ya, program mungkin ya, program yang diambil, kenapa? Jalur. Oh jalur, oke. Jadi jalur yang diambil itu kalau misalkan Kadava itu reguler, otomatis itu fully funding. Nah kalau Kak Chandra ini yang co-funding gitu, jadi setengahnya aja. Kalau pemilihan universitasnya itu kira-kira gimana Kak? Adakah kayak disuruh milih atau ya udah ngikut aja gitu keterimanya gimana? Mungkin bisa dimulai dari yang fully funding dulu. Oke. Yang untuk tahun lalu itu tahun 2023, yang program reguler itu bisa milih 2 universitas di awalnya. Yang contohnya aku pertama milih University, dan kedua itu Taiwan Tech atau NTUST.
dan semuanya itu sudah dikabarkan di portal ISMA ini untuk award calon-calon awardee bisa lihat langsung di websitenya dan bisa milih sendiri gimana sih mana yang cocok untuk didapetin untuk dituju. Sedangkan tapi tahun ini kayak aku dengar katanya ada 3 bagian sih. Ini itu yang membedakan dari tahun lalu. Jadi bisa diupdate aja di websitenya mungkin ya kayak untuk pilihan-pilihan tersebut. Dan itu harus semua ditentukan sebelum tahapan pengiriman dokumen. Kayak sampai dokumen itu semuanya harus sudah ditaruh dua-dua bulan. Mungkin kalau yang kajian kalau aku ini agak berbeda ya. Jadi saat itu aku sudah langsung disodorkan pilihan bisa milih 3. Dan saat itu aku pilihan pertama memilih hanya University, yang kedua University Malaya di Malaysia, dan yang terakhir juga di Malaysia juga University of Malaysia. namanya mirip-mirip gitu kan Iya, ya. Dan karena 3 ya, jadi aku agak bingung buat esainya karena di esai itu kita juga harus memasukkan 3 universitas langsung. Jadi mungkin agak susah. Namun aku juga dengar kalau tahun ini juga mulai 3 universitas. Jadi mungkin selanjutnya bakal tetap 3. Berarti tergantung masing-masing jalur juga dan ya tiap tahun mungkin bisa beda-beda gitu ya. Tapi untuk pertimbangannya gitu, berarti riset sendiri kah universitasnya atau mungkin ada rekomendasi dari dosen mungkin atau seperti apa? Kalau waktu pemilihan dulu itu aku sempat konsultasi sama ketua prodi sama Pak Daria. Jadi beliau menyarankan untuk memilih universitas yang memiliki ranah teknologi. Oleh karena itu aku kebanyakan milihnya itu dan researchnya itu kampus-kampus yang memang banyak matkul teknologi itu. Supaya linear gitu ya? Ya emang misalnya. Kalau aku cara memilihnya itu gak berbeda dengan Kak Dava. Yang pertama itu aku menyesuaikan dulu dengan nilai IELTS-ku. IELTS-ku berapa, dan aku lihat di website itu ada batas minimum, dan juga tahun lalu itu terima di IELTS berapa, aku lihat, dan setelah itu aku list universitas-universitas apa saja yang bisa aku masukkan. Kemudian aku seleksi secara pribadi, seperti misalnya waktu itu aku bisa memilih ke Australia, tapi karena aku punya kepribadian takut sama laba-laba, jadi dan di Australia itu laba-laba pada gede. Oh iya. Jadi aku batalin buat memilih Australia. Kemudian setelah makin sedikit universitas ini aku pilih, aku baru konsultasi ke kepala program studi. Yaitu waktu itu di informasi itu Pak Yusi. Dan beliau berkata kalau bisa yang linear saja dengan sistem informasi. Jadi pilihanku waktu itu makin sedikit lagi, dan akhirnya cuma ada 3, yaitu Hanyang, University, Malaya, dan Malaysia. Seperti itu. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya mungkin tetap harus riset sendiri ya, maksudnya daripada kita nggak ada gambaran sama sekali gitu. Tapi nanti dari Philcom khususnya dari ketua prodi itu bisa membawa konsultasi untuk ini gitu ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya motivasinya karena kalau berdua deh, kenapa sih kok pilih ISMA? Karena kan kalau di tahun 2023 di angkatan kan 2020, berarti yang sebaya ini mungkin ada yang lagi magang atau mungkin ikut kampus kampus merdeka MBKM gitu. Nah, kenapa akhirnya pilih ISMA gitu, atau mungkin udah target nih dari semester 1 atau seperti apa? Boleh. Boleh. Jadi itu sebenarnya memang aku tuh dari dulu memang punya niat untuk studi di luar negeri kan. Dan tapi dulu kalau pas awal-awal mulai kuliah, saya ngeliat kesempatan itu di
Dan pas semester 6 ini aku tuh melihat kayak ISMA itu sebagai sarana atau catatan saya untuk melanjutkan studi di luar negeri. Mungkin saya juga bisa menjadikan ISMA ini kayak pengalaman yang bisa cukup membantu saya gitu. Kalau misalnya saya ingin memang melanjutkan studi di luar negeri di S2 mungkin. Dan tidak ada itu, aku juga pengen secara langsung perbandingan perkembangan teknologi ANM di Korea Selatan, karena emang ANM itu salah satu kampus teknik yang ternama di Korea Selatan. Dan emang dari situ juga kelihatan cara mengajarnya, akademiknya yang dari UB dan juga dari ANM itu memang cukup signifikan. Tapi menurut saya itu memang hal yang bisa membuka mata saya pada ruang lingkup yang lebih internasional. Insight baru dan experience baru juga ya pastinya. Oke, mungkin kalau Kak Chandra? Mungkin kalau aku motivasinya itu agak simple saja seperti mahasiswa pada umumnya, yaitu pengen merasakan bagaimana perkuliahan di luar negeri. Karena aku sudah dengar kabar atau informasi tentang studi pertama di ISMA ini, dan saat itu informasinya masih sedikit. Jadi ketika makin ramai, aku makin semangat buat ikut itu, karena kapan lagi fully funded, apapun dibayarin, pesawat dan juga biaya pendidikan dan juga apapun sebut saja itu dibayarin sama pemerintah. Jadi apa gitu penghalang kita buat ikut ISMA ini? Dan namun sayangnya aku waktu itu tidak terima di jalur reguler dari ISMA, kemudian seperti hilang motivasi buat ikut kembali di tahun selanjutnya, selanjutnya. Namun saat itu ada yang message datang kalau ada co-funding baru dibuka, dan saat itu aku langsung minta izin ke orang tua apakah boleh, karena biayanya juga cukup besar. Jadi puji Tuhan banget punya orang tua yang mendukung buat ikut ISMA ini. Jadi aku benar-benar manfaatin ISMA ini sebesar apapun. Oke, jadi setelah berarti udah coba juga jalur reguler ya Pak Chandra? Betul. Tapi mungkin belum rezekinya di situ, jadi coba di jalur berikutnya. Sempat daftar juga buat magang MSIB. Iya, namun saat itu dengar kabar kalau co-funding buka, langsung daftar dua-duanya. Jadi nggak ada. Cari peluang gitu ya kayak. Oke. Mungkin kalau untuk persiapan kali ya, karena kan berarti beda nih Reza sama Kak Chandra. Kira menghabiskan waktu berapa bulan dengan tesnya? Ini kalau untuk tes pas seleksi pertama, saya punya persiapan belum dulu untuk belajar tes MBTI ini. Dan saya tuh milihnya bukan tes yang kayak IELTS, bukan tes yang kayak TOEFL, tapi tes DBT. Karena itu emang pilihan yang lebih murah dan paling murah di antara tiga ini. Dan menurut aku itu juga modelnya agak-agak mepet sama deadline pendaftaran, dan tapi alhamdulillah aku terima dan dengan nilai EPT yang cukup bagus untuk masuk ke ANM. Tapi di luar seleksi itu juga ada ya persiapan untuk interview, dan dari situ juga aku seminggu tuh benar-benar kayak belajar cara ngomong yang benar gimana biar nggak kaku ngomongnya, dan kan nanti di interview nggak boleh kaku gitu kan. Soalnya tahu udah pasti poin minus. Iya benar. Terus selain itu setelah lolos dari seleksi masih ada persiapan untuk dokumen-dokumen. Nah, untuk ini kayak untuk fully funded dan juga co-funding itu nggak beda jauh. Cuman emang mungkin yang dari Chandra ini agak waktunya itu mepet sama penempatan. Dan dokumen-dokumen itu kayak ada persiapan visa dan juga pembuatan kartu rekening BRI, terus ada juga pembuatan STB dan paspor juga. Itu mau gitu. Kalau aku persiapannya untuk IELTS atau TOEFL ataupun DEF
itu sama seperti Dava, itu cuma seminggu, jadi full seharian sama seminggu itu belajar Inggris. Dan selanjutnya waktu itu cukup unik karena saat itu aku lagi liburan dan dapat informasi bahwa aku harus mengikuti tes kebinekaan. Jadi saat itu aku buru-buru cari warnet di sekitar tempat aku libur, dan tidak lama dari itu, sekitar 1 atau 2 hari, ada pengumuman bahwa saya lulus ke tahap interview. Namun saya sekali lagi tidak sempat untuk menyiapkan diri, hanya lihat sekilas pertanyaan-pertanyaan dari audisi sebelumnya. Dan sejak itu saya tidak memiliki ekspektasi yang tinggi karena interview saya itu bisa dibilang cukup galau-galau. Kadang saya nangis karena pertanyaan dari interviewer. Dan tapi setelah pertanyaan yang bikin nangis itu disuruh pertanyaan sendiri, jadi emosi saya itu campur aduk, jadi kayak harus cepat-cepat balik lagi. Tapi sepertinya itu pertanyaan yang disiapkan oleh interview. Jadi ketika kalian nanti di negara yang jauh dari orang tua, yang mungkin di kalian teman, ketika kalian sendiri dan mungkin butuh sandaran, ketika ada sandaran, mungkin ini juga sebagai latihan supaya kalian itu cepat-cepat bangkit lagi dari keburukan kalian. Jadi main emosi ya di situ selama itu ya. Oke, nah mungkin kalau misalkan tadi kan teman-teman masih ada yang belum nangkep ya dari reguler dan info tadi biasanya yang paling utama ditanya itu adalah biaya. Batasan-batasan mana mungkin yang reguler itu dibiayai sampai apanya, Kofani juga sampai apa, karena kalau setahu aku nih Kak, misalkan aku pernah baca-baca sama Cam nih, itu memang funded dari apa yang membuat program gitu, tapi kita kayak pengurusan paspor masih harus pakai dana sendiri gitu, mungkin yang belum punya paspor. Terus untuk makannya bahkan sampai dijatah gitu, kayak sarapan sama makan siang aja yang dibayarin, kalau makan malam nggak didanain gitu. Kalau nggak ini batasan-batasan pendanaan itu sampai kayak gini. Ini dari yang reguler dulu nih, yang fully funded. Oke, jadi untuk yang reguler, emang tadi sama kayak yang tadi mau bilang, kayak emang ada beberapa hal yang emang harus diurus sendiri. Tapi di luar dari itu, kayak Isma ini meng-cover kayak mulai dari pembuatan visa, kemudian pembuatan untuk living allowance-nya. Living allowance itu kayak jumlah uang yang diberikan selama 1 bulan hidup di sana. Jadi per bulan gitu ya? Iya, sebenarnya per 3 bulan. Di 3 bulan, dalam 1 bulan tuh dikasih uang sampai 3 bulan. Untuk biaya hidup? Untuk biaya hidup ya. Terus ada juga settlement allowance, itu uang dipakai buat bayar asrama di sana. Dan jumlahnya itu sama dengan living allowance juga. Terus ada juga dibayarin pembuatan asuransi yang dari Korea atau dari Indonesia, itu bisa nanti aku jelasin. Dan juga biaya tiket penerbangan. Oh iya, jangan lupa juga untuk biaya kampusnya itu full dibayar sama Isma. Oke, biaya pendidikannya ya? Biaya pendidikan, biaya kuliah. Terus untuk yang bayar sendiri, jujur emang kalau dilihat dari sudut pandang mahasiswa itu emang banyak. Cuman kan di sini kita bisa disupport sama orang tua. Mungkin alhamdulillah masih ada, atau mungkin disupport dari keluarga-keluarga atau sponsor lainnya mungkin. Dan itu diantaranya ada kayak pembuatan paspor, kemudian pembuatan EASI itu kayak KTP sementara untuk Korea. Terus ada juga ini asuransi yang tadi aku maksud itu, asuransi untuk di ISMA ini ada 2. Yang pertama itu untuk internasional, dan juga yang satunya lagi untuk di negara tujuannya. Nah, awal ini bisa milih yang bisa di reverse itu yang mana, antara yang internasional atau yang di negaranya masing-masing. Oke.
tergantung masing-masing budget masing-masing gitu. Iya, tergantung budget masing-masing. Kalau yang tes tadi yang EPT itu gimana? Untuk tes EPT itu ya memang semuanya itu dibayar dari diri sendiri atau dari mungkin orang tua. Karena emang dari UBAJ juga memberikan semacam untuk melakukan tes itu. Tapi saran aku kalau emang pengen yang murah-murah ya ikut aja DNT. Karena itu harganya juga cuma 700. Kalau emang dibandingin sama. Mungkin kita aja kan? Ya. Oke, nah mungkin dari yang Fandi. Oke, sebelumnya aku juga pengen luruskan dari Kadafa kalau asuransi yang ada dua itu yang internasional dan negara tujuan itu kembali lagi dengan negara yang kalian tuju. Jadi belum tentu negara misalnya contohnya Malaysia itu memiliki asuransi yang dua juga seperti di Korea ini. Jadi itu yang harus diluruskan. Kemudian untuk co-funding itu yang dibayarkan oleh negara itu adalah pesawat pulang pergi dan juga biaya pendidikan di sana. Selain itu seperti makan 3 kali sehari dan juga transport kalau misalnya kalian pengen jalan-jalan kemana, dan juga asuransi negara, kemudian visa, PPT itu, paspor itu kita pribadi yang punya sendiri. Oke, jadi memang lebih banyak ya dari kalau yang reguler itu sampai biaya hidup juga di cover, tapi kalau yang co-friendly enggak ya, itu sendiri gitu. Oke. Nanti kalau misalkan kan udah dijatah nih biasanya kalau yang reguler ya. Tapi kan biaya masing-masing kampus tuh beda gitu, maksudnya mungkin asramanya, itu gimana ada pembagiannya atau setiap orang dapat beda-beda atau kayak gimana? Nah, untuk biaya masing-masing kampus kan beda, jelas. Dan maka dari itu setiap prodi mau dari negara manapun harus membuat laporan atau kayak surat pengajuan dana biar semuanya itu tahu berapa sih jumlah yang cocok untuk diberikan kepada prodi. Jadi apa ya, RAB gitu, rencana anggaran gitu kan atau gimana? Kayak sebenarnya tuh isi suratnya itu bukan kayak rincian secara detail, tapi kayak lebih ke dokumen-dokumen apa saja yang sudah dibuat sama prodi dan itu bakal ditanggungjawabkan. Jadi kalau misal dokumen itu nggak lengkap, bakal ada revisi atau enggak mungkin dan itu nggak bakal sama sekali. Jadi pengurusan itu setelah keterima biasanya? Iya. Berarti ada yang sampai misalkan karena kesalahan di berkas-berkas itu? Nah, untungnya koordinator kita baik. Oh gitu. Ada yang salah tuh direvisi masing. Oke. Jadi koordinatornya itu per kampus kan atau gimana? Iya, per region. Per region. Dari region Asia, Eropa, Amerika. Oke. Gitu. Jadi kalau bisa diusahakan dokumen-dokumen ini kayaknya paling penting ya, jangan sampai salah gitu. Berarti kalau yang dititik beratkan di dokumen itu esai dan tes PPT atau ada lagi kan? Kira-kira. Untuk dokumen ya, bukan interview. Seleksi awal. Jadi itu untuk dokumen yang jelas esai itu harus terjadi harus benar-benar sesuai dengan nanti nasionalisme. Dan juga ada beberapa dokumen yang perlu dibuat dari kamu sendiri, kayak surat persetujuan keterangan jawab, Sudah Kapolri, terus keikutsertaan MBKM. surat pernyataan orang tua juga itu harus ada. Ya, pasti ada lah ya di organisasi. Tapi kalau esai nih, belajarnya gimana di Kanada? Soalnya banyak nih teman-teman yang mungkin masih bingung gitu pembuatan esai untuk ISMA gitu, atau mungkin ada tips and triknya. Mungkin aku dari awal sejak aku ikuti reguler ya. Jadi
pas aku daftar reguler itu aku dapat saran dari prodi sebelumnya kalau aku ini tulis esai di bahasa Indonesia dulu, kemudian aku translate ke bahasa Inggris pakai DeepL, jangan pakai Google Translate karena Google Translate itu tidak terpercaya. Kemudian dari DeepL itu aku masukin ke Grammarly untuk learning apa esai itu. Penyusunannya ya. Itu. Oke. Tapi saat itu esaiku itu di reguler itu ketolak kan karena nggak lulus masuk ke interview. Jadi sejak nggak terima itu aku kayak merenung lagi esaiku ini salah di apa. Dan aku tulis esai selanjutnya itu dengan kesadaran ataupun kerendahan sepenuhnya dari esai yang benar-benar dari aku, bukan dibuat-buat supaya terlihat bagus kalau interview. Seperti itu. Lalu setelah itu aku terima di co-funding. Oh gitu, oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi buatnya bisa dari bahasa Indonesia dulu, terus nanti translate-nya jangan pakai Google Translate tapi pakai DeepL. Abis itu dibenerin grammarnya di Grammarly. Jadi udah gampang sih sebenarnya ya, di internet semua udah ada ya. Kalau Kak Dava ada tips tersendiri kah? Lebih senior. Aduh, senior. Senior, ampun suhu. Enggak. Jadi ya jujur kurang lebih aku juga memanfaatkan teknologi sama seperti Chandra untuk mengerjakan esainya, tapi yang ya jelas semuanya tuh harus bersifat original gitu. Dan jadi harus benar-benar mengungkapkan apa sih kelebihan dari diri Anda sendiri, dari yang dipaparkan di esai itu. Dan jujur aku latihannya kurang lebih kayak menggunakan banyak kata yang lebih formal dan lebih jarang untuk dipakai, sehingga bakal terlihat lebih fancy aja gitu. Dan mungkin juga untuk pembuatan esainya jangan bersifat terlalu akademik ya, dan bisa lebih menunjukkan gigi kalian masing-masing. Kayak misal talent kalian itu apa, nggak harus dari organisasi, bisa juga dari kayak kamu tuh kelebihannya apa, bisa main basket, bisa main bola, main piano pun bisa juga dimasukin dan ceritakan bagaimana hal itu bisa membantu kalian di luar negeri sana nanti. Dan untuk finishingnya saya juga mirip sama kayak Chandra, kayak pakai Grammarly dan juga menggunakan Quillbot untuk memparafrase kata-katanya biar menjadi lebih bagus. Tapi berarti itu untuk esai kan ya? Aku dari tadi belum dengar CV nih, atau emang nggak diminta untuk CV? CV diminta juga ya? Oh diminta. Diminta juga. Nah, karena ada teman-teman Sobat Filkom nih yang nanya, kira-kira pengalaman organisasi itu ngaruh atau enggak gitu untuk pendaftaran ISMA ini? Mungkin bisa di-share Kak pengalamannya. Mungkin kamu kan ada organisasi? Ya, kalau waktu itu aku juga ada pengalaman organisasi, mulai dari masih maba sampai semester 4 atau semester 5 itu aktif organisasi, dan di situ aku gunakan di esai seperti yang dibilang Kak Dava itu, organisasi ini bagaimana membantu kalian di kehidupan kalian ataupun di akademik kalian. Seperti itu. Jadi selama kalian ada pengalaman organisasi, dituliskan saja di esai itu ataupun di CV itu. Namun kalau tidak ada, tidak apa-apa, tidak perlu dituliskan. Mungkin kalian punya suatu penghargaan ikut lomba, itu bisa ditulis juga. Kalau nggak ada lagi, mungkin bisa diceritain yang tadi kayak kata Kak Dava, hobinya, skillnya, mungkin kayak gitu. Kalau Kak Dava ada tambahan? Nah, tambahan dari saya ya, saya sama sekali nggak kayak Chandra. Aku tuh nggak punya pengalaman organisasi, cuma kayak panitia doang. Kepanitiaan ya? Ya, dan juga nggak pernah menang lomba. Tapi ya aku menggunakan sekuat tenaga untuk memfokuskan ke
apa saja sih yang bisa aku lakuin di luar dari kemampuan organisasi. Ya aku sisipin aja kayak pengalaman di panitia dan gimana perkembangan saya secara akademik dan juga sosial di lingkungan sekolah sampai kampus itu gimana. Jadi nggak harus mesti ada organisasi kok. Contohnya aku. Ada contoh nyata nih, keterima jalur reguler pula. Jadi bukan salah satu pemberat lah, tapi yang penting teman-teman bisa mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah dilakukan di semester-semester sebelumnya gitu mungkin ya. Oke, nah mungkin itu untuk kita kayaknya serius banget ya dari tadi pembahasannya karena alur ISMA ini cukup panjang ya, lumayan panjang. Tapi bisa diceritain nggak Kak? Kira-kira pengalaman berharga apa atau mungkin ada suka dukanya lah selama menempuh pendidikan di sana? Berapa lama Kak kalau boleh tahu? 4 bulan. 4 bulan 4 ya? bulan. Nah itu kan pasti ada struggle-nya atau mungkin ada happy-nya kayak gimana, mungkin bisa di-share ke teman-teman. Kak Dava dulu. Boleh Kak Dava. Oke. Namanya pengalaman di lingkungan yang baru pasti jelasnya banyak yang culture shock gitu juga. Oke, apalagi langsung Korea ya. Ya Korea. Yang paling bikin kaget di sana nggak ada bidet gitu-gitu. Nggak ada sorry apa? Bidet. Buat itu. Buat Apa namanya? Apa nih? buat bidet buat Bidet. Yang buat di sprinkler. Oh. Yang di toilet itu. Oh iya. Nggak ada itu di Korea. Terus pakai apa? Dia pakai Kita bawa alat sendiri. Oh gitu. Ya portable. Oke, Mungkin ada yang senior yang punya pengalaman. senior. Pakai tisu basah mungkin. oh itu Oh gitu. Tapi biasanya orang Indonesia selalu punya akal ya, selalu ada aja gitu. Itu di asrama kan nggak ada bidet juga kan. Orang-orang pada pakai botol aqua nggak sih? Botol aqua dijadiin kayak Ya ampun. nyimpen air gitu-gitu. 4 bulan tuh kayaknya. Selama 4 bulan. Oke. Tapi untungnya nggak semua di Korea tuh nggak ada bidetnya. Kayak contohnya tuh misal di daerah Itaewon ada di masjidnya itu, Masjid Agungnya. Itu ada, karena emang soalnya di sana tuh mayoritas orang-orang Islam kan. Muslim. Orang-orang Muslim, jadi mungkin lebih- disediakan gitu lah Lebih fasilitasnya. suci gitu ya, mungkin dirasa lebih suci atau gimana ya? Lebih suci. Oke. Kalau buat makanannya gimana makanannya? Duh, mungkin yang lebih muda ini, Iya, yang muda kurus gitu. muda nyari makanan nih. Kenapa? Lebih kurus ya. Jadi kalau di Korea itu jujur aja buat aku itu makanannya nggak cocok. Jadi aku punya penurunan berat badan yang sangat besar ya. Seperti kalian lihat ini kurus banget. Dulu aku nggak seperti ini. Terutama di Korea itu kalian full jalan. Jadi mungkin kalau benar-benar kalian aktif jalan kemana-mana mungkin sehari bisa 20.000 langkah per hari. Jadi ya. Berarti positif dong Kak. Kita mau nggak mau Oh dipaksa olahraga nih, dipaksa bakar kalori, ya nggak? Tapi setiap hari masalahnya, setiap hari dalam 7 hari. 7 hari, 4 bulan. nggak apa-apa lah. Dan hanya ini kan juga bentuk universitas itu perbukitan, jadi kita kayak harus nanjak gitu. Karena dorm kita di bawah, dan sedangkan di universitas itu di atas, ada ke atas. Lumayan juga ya. Kalau transportasi umum gitu nggak ada? Atau Ada jelas. Kayak ya tapi untuk penghubungan antara asrama dan Hanyang itu kan ada sebenarnya transportasi bis. Cuman kayak untuk masuk ke kampusnya lagi itu emang perlu jalan lagi. Jadi mending sekalian jalan jauh aja. Oke. Tapi emang untuk transport di Korea itu banyak yang bagus kan. Bagus banget. Jadi nggak usah takut karena satu tempat ke tempat yang lain itu saling terhubung. Oh gitu. Kalian juga aman buat jalan kaki, walaupun itu saat malam, subuh itu aman sekali. Aman ya. Kalau di sini kan dikit-dikit Gojek atau ke motor gitu ya. Oh ya kalau di sana tuh makanya ada BIM juga sama kayak di sini. oh iya Iya, kampusnya di kampusnya dan bisa dipakai buat di jalanan juga kan. Di jalan aja. Boleh keluar gitu. Boleh. Jadi itu umum sih, nggak khusus di kampus aja kayak di UB ini. Kalau di kita kan nggak boleh tuh kalau Iya. udah masuk. gerbang situ satpamnya udah Langsung nggak boleh. nggak boleh ya? Nggak boleh, nggak boleh. Dan di sana itu kayak skuter, jadi nggak kayak duduk di sini. Kalau aku pernah lihat itu ada yang sepeda juga tuh beda ya. Ini Oh, sepeda warna hijau ya.
Nah sepeda warna hijau bukan elektrik. Oh. Sayang, iya kan? Nggak tahu, belum pernah. Ada yang aku pernah lihat tuh ada yang elektrik, ada yang enggak masalahnya. Yang elektrik tuh kayaknya namanya swing kalau nggak salah. Oh gitu. Warna hitam, ya nggak sih? Enggak pernah lihat. Selalu jalan kaki udah. Ya. Oh, aduh, hebat banget. Tapi ke bawah nggak Kak? Sampai sini males lagi atau masih jalan kadang? Sebelum pulang sih sudah semangat bakal jalan lagi. Tapi kenyataannya lain ya. Udah nyaman sih. Pas udah diinjak kaki di Indonesia udah naik mobil lagi, naik motor. Waduh. Gitu ya. Oke, mungkin kalau dari bahasa deh Kak. Bahasanya di sana dosennya mengajar bahasa Inggris atau Korea gitu atau gimana? Karena kita emang mahasiswa internasional ya. Jadi kita diberikan pilihan untuk milih kelas-kelas yang emang English only course. Jadi diajarkannya oleh dosennya itu dalam bahasa Inggris. Tapi itu tidak terlepas dari beberapa dosen emang yang ngomong Inggrisnya jelek. Oh masih ada mungkin yang kurang gitu Emang ya? agak kurang, jadi kayak banyakan dosen di teknik itu meskipun bisa ngomong Inggris, tapi karena emang banyak teorinya gini, kita jadi kayak susah dengerinnya gitu loh. Dan aksennya juga agak-agak belum terlalu jelas juga. Ada ngejelasin kayak rumus-rumus gitu nggak? Ada nggak? Banyak nggak sih? Banyak. NLP namanya. Oke, tuh tapi ya diterima aja gitu kan? Ya makanya dari itu kita kayak harus kita didorong harus menjadi orang yang lebih literate gitu loh. Iya benar. Harus banyak baca juga kan. Baca-baca sendiri gitu ya. Iya. Oke, berarti kelasnya tuh khusus ya di sana itu untuk yang international student atau? Enggak. Oh enggak. Enggak. Jadi kayak kita juga bisa ketemu teman dari lokal Korea itu bisa masuk ke kelas kita juga. Oh. Kita juga, tapi mayoritas itu internasional, yang Korea itu hanya sedikit. Tapi kadang karena dosen itu tidak bisa bahasa Inggris, jadi kayak ketika ada mahasiswa lokal yang nanya ke dosen itu, tapi dosen itu kayak susah atau susah nangkepnya ya. Oke. Akhirnya karena sesama lokal, jadi sama pakai bahasa Korea ujungnya. Jadi yang lain dengerin dong gitu ngomong apa. Oke, tapi ya itu pengalaman lah ya mungkin ya. Pengalaman. Oke, nah mungkin itu dia sesi interview kita bersama Kak Dava dan Kak Chandra. Mungkin terakhir nih Kak, bisa dikasih pesan ke Sobat Philcom semua yang mungkin tahun depan ya, kalau tahun ini kan sudah lewat, berarti di tahun depan mau daftar ISMA mungkin ada pesan atau mungkin bisa dimotivasi lah teman-teman, silahkan. Gue duluan lagi nih. Coba dulu. Oke, dari aku dulu. Boleh. Jadi ya aku pengen mengajak kalian semua untuk mengikuti ISMA karena emang dari ISMA itu banyak keuntungannya, dimulai dari dibayarin semuanya dan juga kalian bisa dapat pengalaman baru di luar negeri yang dimana itu nggak bisa didapetin selain di ISMA. Maksudnya dengan fasilitas yang bagus seperti ISMA gitu. Dan juga meskipun tantangan itu cukup berat, kalian harus ingat kalau banyak orang-orang terdahulu atau angkatan-angkatan sebelumnya yang pengen bantuin kalian. Bisa dimulai dari Twitter dan itu banyak banget nyediain kayak Zoom mentoring dan juga kayak mungkin bisa ngomongin aku atau Chandra juga sebagai alumni yang alhamdulillah lolos menjadi awardee ISMA tahun lalu. Dan juga ya semangat buat kalian semua dan aku harap kalian bisa menjadi awardee ISMA di tahun selanjutnya. Amin. Amin. Thank you Kak Dava. Mungkin bisa dilanjutkan Kak Chandra. Oke, buat aku teman-teman yang masih ragu untuk daftar ISMA atau enggak, jangan takut, gak usah khawatir karena ISMA ini benar-benar membuka peluang kalian, membuka cangkang sarang kalian untuk melihat bahwa dunia ini makin luas. Dunia ini gak cuma di Indonesia saja, gak di UB aja. Kalian bisa menikmati bagaimana terkoneksinya transportasi di sana, atau bagaimana makanan di sana itu seperti apa.
dan juga sampai kalian bisa merasakan salju itu seperti apa. Jadi jangan takut karena ISMA ini benar-benar bakal membuka wawasan kalian, membuka mata kalian. Dan buat teman-teman yang akan daftar di kesempatan berikutnya, ayo siapkan dari sekarang esai kalian, CV kalian, karena semakin kalian menyiapkan itu dari jauh-jauh hari, semakin matang persiapan kalian dan juga semakin besar peluang kalian untuk dapat diterima, dilihat dari kesanggupan kalian ataupun kesiapan kalian. Seperti itu. Oke, thank you Kak Chandra dan Kak Dava buat pesan-pesannya. Nah, harapannya nanti teman-teman bisa memperhatikan ya, dan kayaknya kalau untuk ISMA persiapan lebih panjang, lebih baik ya, seperti itu ya. Mungkin ada website khusus nggak Kak, atau Instagram khusus yang bisa teman-teman pantau untuk informasi ISMA ini biar nggak ketinggalan? Mungkin kalau dari Instagram ya jelas dari ISMA RI sendiri. Atau dari Twitter juga ada ISMA Aceh, itu kayak alumni community. Klub atau community? Alumni club. Oh ada ya. Di Twitter ada klubnya sendiri? Ada, tapi itu kayak lebih, ya di Instagram juga ada. Cuma ramein yang di Twitter. Ya. Dan juga kalian bisa ke akun dari universitas yang kalian pengen tuju. Kalau Hanyang itu isma.hanyang, ke Malaysia mungkin isma.malaysia ataupun dan seterusnya. Jadi setiap kampus dari ISMA tuh punya IG-nya masing-masing juga. Jadi ya teman-teman harus pintar-pintar riset ya, karena sekarang kayaknya website juga udah banyak, terus akun-akun Instagram tadi seperti yang disebutin kakak udah banyak juga, dan dari Philcom itu untuk informasi-informasi ISMA ada Instagram iro.philcom. Nah itu jadi kita ada unit sendiri nih Kak, International Office. Nah di situ nanti bakal update tentang ISMA juga pastinya. Nah semoga teman-teman Sobat Philcom yang menonton video ini bisa terinspirasi dan kecipratan suksesnya kakak-kakak sekalian ini untuk bisa mendaftar di ISMA. Kalau gitu berikut sesi talk show WhatsApp Philcom kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!